Assalamualaikum, halo Sobat Helmet. Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Gimana pandemi kemarin? Ada yang sampai istilah COVID? Atau bukan nggak kena sama sekali? Wah, yang nggak kena sama sekali asli jago ngeles sih. Meskipun 3 tahun terakhir kita diderita namanya pandemi COVID, namun ada kabar gembira bahwa pemerintah sudah menyatakan kalau COVID itu berstatus endemi sekarang. Jadinya, hal-hal yang dinantikan adalah ya benar sekali, sudah tidak wajib lagi memakai masker di tempat umum. Tapi kalau misalkan ada aturan di tempat tersebut yang mewajibkan kita pakai masker, ya kita harus patuh tetap ya. Biasanya ada di sekolahan, kantor, atau menggunakan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan lainnya. Nah, meskipun udah boleh nggak pakai masker di tempat umum oleh pemerintah, tapi pasti masih ada aja sobat-sobat yang tetap suka pakai masker. Biasanya alasannya banyak, antara sudah terlanjur nyaman atau merasa aneh kalau nggak pakai masker, atau bahkan masih parno aja gitu sama pandemi COVID. Ataupun nggak pandemi COVID juga karena masih ada virus-virus yang lain yang bisa menyerang kita ya, meskipun nggak ada pandemi COVID. Atau justru malah ada yang merasa lebih sehat saat memakai masker. Biasanya mereka tahu lebih sehat dari mana. Nggak biasanya batuk malah jadi nggak batuk, pilek jadi nggak pilek, misalnya ada radang jadi nggak radang, dan hal baik lainnya yang dirasakan kalau pakai masker. Tapi kita harus tahu loh fungsi, jenis, dan khasiatnya. Cara memakai masker itu seperti apa. Nah, masker sendiri sebenarnya adalah sebuah benda yang terdiri dari banyak lapisan, bisa ratusan hingga ribuan lapis, yang gunanya untuk menyaring. Kerjanya bisa dari straining, inertial impaction, interception, diffusion, dan electrostatic attraction. Jadi partikel-partikel itu sendiri nantinya akan diolah sedemikian rupa atau sedemikian rupa dengan lapisan yang dimiliki oleh masker. Masker itu memiliki standar penyaringan yang berbeda tergantung jenis maskernya. Biasanya seperti masker N95 memiliki kemampuan penyaringan terhadap partikel berukuran kecil yang lebih baik dibandingkan masker bedah atau masker medis biasa. Tapi sebaik apapun kemampuan maskernya atau seberapa banyak lapisan maskernya itu memang penting. Namun ada juga hal yang penting dalam pemakaian masker yang bisa melindungi kita tetap sehat atau mendapatkan manfaat dari pemakaian masker. Hal itu adalah fitting, ya benar, atau memakai masker dengan ukuran yang tepat dan pas. Jadi dalam pemakaian masker, dalam masker N95 misalkan, atau masker bedah sekalipun, kita harus berusaha menutup area atas hidung, area bawah dagu, dan samping-samping pipi. Tertutup masker dengan rapat, tidak ada rongga sama sekali. Dan jangan lupa untuk mencukur bulu-bulu atau rambut daerah wajah seperti jenggot atau jambang di rambut samping. Lalu jika maskernya yang bukan merupakan dengan menempel di telinga, maka pemakaian tali harus berada di dua lokasi yang berbeda, yaitu di atas telinga dan di bawah telinga. Kenapa fitting atau pemakaian masker yang pas begitu penting? Karena apabila masker tertutup rapat, maka partikel udara hanya memiliki satu jalur penyaringan sebelum kita hirup, yaitu lapisan masker itu sendiri. Namun, jika fitting tidak baik, seperti ada rongga di hidung, atas hidung, ataupun rongga di dagu, maka akan mendapatkan jalur yang bisa dilalui oleh partikel tersebut langsung ke hidung tanpa melalui lapisan masker itu sendiri. Meskipun masker memiliki standar yang ditentukan oleh WHO, baik jumlah lapisan maupun jenisnya, fitting juga sangat berpengaruh dalam efektivitas penggunaan masker terhadap tubuh kita. Jadinya kita harus bijak dalam menjaga kesehatan diri dengan menggunakan masker. Alangkah baiknya kita juga bijak dalam memilih perlindungan berupa masker. Masker yang fit dan tepat pemakaian di wajah bisa dicoba, bisa diketahui apabila kita mencoba sebelum membeli. Hal sederhana yang sangat berdampak terhadap kesehatan tubuh. Jadi, bijaklah dalam memilih dan menggunakan masker agar tetap sehat apabila diperlukan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.